ini ada agenda ya DPR? Lagi bikin itu kan undang-undang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem lainnya. Jadi tadi apa ini? Lagi bahas undang-undang itu. Lagi bahas. Boleh kan? Boleh kan, ngobrol biasa ini, bukan wawancara. Langsung kita? Langsung dong. Langsung, mau minum apa kan? Enggak, udah lah, nggak apa-apa, minum teh cukup. Minum teh. Kantornya sibuk banget sih. Apa ini Banyak lagi? Punya berapa sih kalian badan? Narasi 175-an ya? Udah lumayan tuh mengurangi angka pengangguran di Trek Indonesia. Amin. 175 orang karyawan. 175 karyawan. Luar biasa ya, Jadi banyak banget. Ya kan kita soalnya kan kita konten newsroom. Kita kan punya newsroom nih, teman-teman redaksi lagi rapat. Terus kan kita juga bikin event, kita kelola komunitas. Jadi bukan cuma konten kan. Bukan hanya itu, banyak yang dikerjakan. Banyak yang dikerjain. Ini kalau ngumpul semua sebetulnya nggak muat. Bananan itu termasuk yang ingkar Arab sih. Oh betul. Ingkar Arab, jadi keluar dari tradisinya orang-orang Arab. Oh gitu. Emang tradisi orang Arab apa? Iya kan kalau tradisi orang, saya kan di Purwakarta itu kan ada satu kampung tuh, namanya Pasar Rebo kan. Pasar Rebo itu kan komunitas orang-orang Arab. Jadi kita tahu tradisinya kan, perempuan gitu kan, di rumah. Terus kemudian kalau baca bukunya itu kan pasti bicara tentang keluarga, tentang akhirat. Jarang baca-baca yang literasi yang bersifat universal, kan gitu loh. Ini kok beda? Apa ya? Mungkin karena pengaruh keluarga ya, Abi ya. Abi kan pendidik, Abi pendidik. Iya, dan dari kecil ya memang ditanamkan cinta ilmu kalau Abi tuh. Terus ngasih kebebasan buat anak-anaknya memilih profesi apa yang mau dilakukan. Memilih pilihan-pilihan dalam hidup tuh juga Abi aku ingat banget tuh, aku umur 12 tahun, lulus SD. Dia pilihannya mau sekolah SMP negeri atau masuk SMP Islam. Aku yang disuruh milih sendiri gitu. Jadi dari kecil tuh memang udah kasih kepercayaan anak-anaknya untuk milih. Kan kalau tahun 90-an, 91, 92, 93 kan biasanya kan literatur yang diambil oleh teman-teman jamaah itu kan literatur yang semuanya tulisan Islam gitu loh. Kalau dulu kan mungkin majalah Salam yang seingat saya ya, gitu. Jarang kalau dalam dulu baca Tempo, baca Gatra, jarang. Kalau di rumahku udah segala macam langganan. Mama tuh langganan majalah Kartini, aku itu Femina. Aku dari kecil tuh udah langganan majalah Bobo, terus Hai, terus Gadis. Jadi di rumah tuh aku tuh saking banyaknya buku di rumah kan, sampai aku sewa-sewain. Jadi bikin perpustakaan kecil tuh waktu aku SD. Tetangga-tetangga datang ke rumah pinjam buku. Jadi memang kalau soal literasi sih aku merasa beruntung karena ini ya, maksudnya Abi memang dari dulu tuh cinta ilmu dan penting anak-anaknya untuk tahu banyak hal. Pak Kures itu kan termasuk intelektual muslim yang bukunya banyak saya baca tahun 90-an. Tadi janjian sama siapa ya? Enggak, pokoknya cepat kalau saya marah. Tapi enggak ini ya, kalau Pak Kures itu kan dianggap memiliki pandangan sebagai intelektual muslim yang liberal. Iya, pandangan di umum loh. Artinya kan pandangan yang biasa dilemparkan oleh orang yang gagasannya berbeda. Jadi liberal tuh membuat sebuah pemahaman tafsir yang sangat liberal. Menurutku orang bahkan nggak tahu apa itu definisi liberal. Orang kan seneng banget bikin cap tertentu. Atau liberal tuh yang tidak terlalu saklek terhadap kerangka berpikir gitu loh. Teman-teman yang membawa Islam dari sisi perspektif yang dibawa dari Timur Tengah hari ini. Kalau Abi sih dari dulu kan selalu wasatiyah, Islam yang di tengah, moderasi Islam yang moderat kan itu memang selalu itu, ada bukunya Abi soal itu, kemana-mana bicara soal Islam wasatiyah, bagaimana moderasi dalam Islam itu adalah ya itu yang menjadi tujuan dan sebagainya. Jadi itu ya. Yang buku yang paling keren tuh Membumikan Al-Quran. Ya itu buku awal-awalnya.
itu ya untuk pendatang baru baca buku itu. itu iya. Sehingga kan akibat pemahaman orang membawa Islam liberal itu gitu kan. Aku nggak setuju dengan kata-kata liberal ya. Ya walaupun nggak setuju pada gitu kan dalam pandangan mereka liberal itu sehingga melahirkan sebuah pandangan tentang memahami Islam itu sangat universal. Tidak eksklusif tapi inklusif kan itu pemahaman umum. Dan itu kan terus jadi dua kutub di Indonesia. Menurutku ya memang itu bukan hanya di Indonesia gitu. Soal bagaimana Islam yang dinilai lebih konservatif atau mana Islam yang kemudian dinilai lebih progresif dan sebagainya. Itu kan memang pemahaman yang terjadi di mana-mana. Cuman sekarang ini agak mereda. Gitu loh. Kalau saya kan baca email harus ngikutin. Agak mereda karena Mbak Nananya hari ini tidak masuk dalam kontestasi kelompok politik menjelang Pilpres. Ngaruh ya Kak gitu? Itu. Tapi kan memang nggak pernah masuk kontestasi politik, bahwa kemudian saya merasa selalu ditarik-tarik gitu ya. Setiap kali itu agak merendah lah. Selalu ditarik-tarik gitu, ditarik-tarik. Tiba-tiba muncul nama, tiba-tiba dicapreskan, dicawapreskan, apa dan sebagainya. Selalu berusaha ditarik-tarik. Ya kalau dulu mah kan serangannya agak tajam karena kan dianggap ya pemahaman publik kan sangat berpihak sama pro demokrasi kayak gitu loh. Nah gitu loh berpihaknya. Nah sekarang itu Mbak Nananya kan kelihatan nggak berpihak pada sebuah kelompok yang mereka tidak suka gitu loh. Jadi itu agak meredup saya lihat. Gitu ya, kan? Aduh berat di sini. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan saya kalau sekarang enggak. Karena di kita ini kan kadang-kadang menilai keimanan itu seseorang itu tergantung pada dukungan politik Pilpres. Kita jujur-jujuran gitu aja kan. Politik gitu ya. Sesantri apapun orang, sesoleh apapun orang, ketika pilihan politiknya dianggap berbeda dengan mereka, ya tidak santri lagi. Terkadang pun bukan pilihan politik, tapi keberpihakan pada isu-isu yang dianggap itu dikotominya tuh apakah pro pemerintah atau oposisi gitu kan. Jadi kalau misalnya ada isu-isu yang kayak misalnya tuh kemarin beberapa waktu lalu waktu saya dan narasi kencang soal pelemahan KPK. Nah itu kemudian dianggap sebagai serangan terhadap pemerintah gitu. Jadi dianggapnya wah ini kemudian langsung tuh dikotakan. Tapi ketika kemudian lagi ada isu-isu yang dianggap pro kontranya tuh lebih ke arah mendukung atau apa itu. Nah, itu. Tapi ya sekarang itu kelihatannya agak dulu meredup, gitu kan? Karena mungkin ini belum selesai nih masalah calonnya nih. Nah, kalau Mbak Nana menyukai jurnalisme, memang sudah latar belakangnya jurnalisme. Saya tuh kan sekolahnya hukum Kang. Jadi S1 saya hukum di Fakultas Hukum UI. Oh hukum. Kenapa nggak jadi pengacara? Dulu sempat terpikir jadi pengacara. Kenapa terus jadi? Tapi karena aku tuh semester akhir Fakultas Hukum UI sempat magang di RCTI. Jadi terus mencoba di industri ini lewat magang. Tapi terus kemudian merasa jatuh cinta pada profesi ini Kang. Jadi akhirnya mengubah rencana tuh yang tadinya berpikir akan berkarir di dunia hukum gitu. Sempat mau jadi hakim, bahkan sempat berpikir jadi jaksa. Tapi ya 3 bulan itu mengubah rencana dan akhirnya ya terjun ke sini. Udah 23 tahun yang lalu loh Kang. 23 tahun yang lalu. Iyalah, kalau saya sih mengenalnya mungkin 10 tahun yang lalu. Iya, baru kenal 10 tahunan ya Kang. Udah lebih lah Kang. Lebih lah. Pas jadi bupati kan kita udah. Iya, iya udah lebih ya. 2008 kan. Iya, 10 tahun. Ya, ini sekarang kan dari bupati sekarang 14 tahun. Nah, iya 14 tahun. 14 tahun. Menjelang 15 tahun. Oh, udah 15. Tapi memang wartawannya fokus pada investigatif. Seneng saya dari dulu tuh desnya politik hukum. Jadi politik hukum. S2 saya pun waktu itu saya ngambilnya hukum, spesifiknya hukum dan politik. Dan memang dari dulu pertama kali jadi wartawan selalu dicemplunginnya isu-isu politik. Desnya jadi ngeliputnya DPR, ngeliput sempat jadi wartawan Wapres, wartawan Istana, ngeliput TNI. Jadi memang di polisi dulu nongkrongnya di kantor polisi. Jadi memang banyak berkecimpung di situ Kang. Isu-isunya tuh selalu saya di sidang-sidang gitu.
KPK, wartawan KPK. Tapi booming publik mengenal itu kan di mata Najwa. Mungkin ya. Ya publik, artinya publik secara luas Indonesia. Iya. Mengenalnya itu ya di favoritnya di mata Najwa itu. Iya, karena mungkin itu program dengan atribusi nama sendiri ya. Jadi Mata Najwa, dan itu kan pertama-tama Metro tuh yang bikin tradisi itu, bikin Kick Andy, Just Alvin. Jadi Mata Najwa yang favorit. Mata Najwa. Ya waktu kan yang favorit tuh Kick Andy sama Mata Najwa. Iya, jadi melihat waktu itu kesuksesan Kick Andy, Metro kemudian terus juga meminta anchor-anchor seniornya bikin program dengan embel-embel nama sendiri, salah satunya Mata Najwa. Karena waktu itu dianggap sebagai program yang sangat berani, ya kan, melakukan otokritik, membedah apapun secara terbuka. Iya, itu tujuannya salah satunya itu. Walaupun bukan hanya topik-topik politik yang kita bahas, beragam. Cuma mungkin yang menempel di ingatan orang adalah ketika topik-topik hangatnya tuh topik-topik yang kontroversial tuh. Jadi waktu ngeliput penjara, sidak penjara, atau ngeliput soal mafia bola, PSSI. Jadi mungkin topik-topik yang dinilai hard, tapi sebetulnya Mata Najwa menyentuh banyak isu sih. Dan seolah-olah orang kalau masuk Mata Najwa kalau sudah salah tidak berdaya. Gitu ya. Kang Deddy tapi nggak masuk Mata Najwa karena perasaannya nggak salah dipanggil. Pokoknya itu panggung yang bisa membuka orang apa adanya. Iya. Apa adanya. Hai. Iya, jadi disuguhin nih. Iya dong. Suguhin. Kang, di bawah tuh ada kopi Starbucks juga. Cukup. Oh iya, tangan perempuannya masih ada. Itu tangan perempuannya masih ada tuh. Ada tisu. Nanti aja. Tangan perempuannya masih ada. Apa bedanya tangan perempuan? Enggak, kan banyak kan yang kalau sudah berprofesi profesional mungkin kan tangannya sudah tak biasa lagi ngangkat. Enggak, ini kita kan masih. Iya kan. Gula, aku kasih gula dia. Itu nggak apa-apa. Santai aja. Nah, ada yang ini loh. Kalau saya nggak tahu pertama diwawancara Mbak Nana itu masalah apa, lupa sih. Itu beberapa kali kan Kang. Iya, beberapa kali. Wawancara Kang Deddy mah favorit aku. Iya, berapa kali. Itu selalu diingetin teman saya satu loh. Apa Kang? Nanti kalau ditanya, hati-hati sama matanya. Itu kalau Kang Deddy kuat lawan matanya itu bisa kalah itu ngomongnya. Makanya Mata Najwa judulnya. Iya kan judulnya Mata Najwa kan? Kenapa Mata Najwa? Kan memang matanya itu kalau nyorot di kamera itu mengerikan. Enggak lah, masa mengerikan? Enggak mengerikan. Mengerikan itu gini loh, sorotan mata yang bisa membuat orang nggak boleh berbohong. Gitu ya Kang? Padahal nggak ada niatan. Nggak apa ya? Kenapa Mata Najwa dulu itu lewat FGD kecil-kecilan. Jadi Metro ngumpulin beberapa pemirsa setia Metro, terus ditanya apa yang diingat, apa kesan pertama soal Najwa Shihab. Ini kita lagi dari mulai awal nih ngomong konsep program. Adalah politik, berani, ada yang bilang wah kritis dan sebagainya. Oke, tapi dari sosok Najwa yang paling kamu ingat apa? Terus ada yang nyelutuk mata gitu. Terus akhirnya kita pikir, Mata Najwa kayaknya menarik nih gitu. Karena kan filosofisnya adalah pemirsa menitipkan mata lewat Najwa untuk melihat hal-hal yang mungkin selama ini belum bisa tersikap gitu. Atau ada juga filosofinya ya, mata bukan hanya mata yang melihat tapi juga mata hati. Jadi kemudian kita banyak mengangkat isu-isu yang bisa membuat hati terbuka lebih luas. Tapi gitu. Mata Mbak Nana itu kalau nggak hati-hati bisa menelanjangi. Gitu ya kan? Iya. Ya matanya keren. Nyorotnya itu kalau orang ditanya kan nyorotnya itu luar biasa itu kalau di kamera. Itu ya? Iya. Nyorotnya luar biasa. Itu berapa tahun bertahan di Metro? Aku di Metro tuh 17 tahun. Betul-betul mulai dari bawah Kang. Mata Najwa? Mata Najwa itu kita sekarang jalan tahun ke-12. Oh, di Metro berapa tahun? Di Metro itu dari tahun 2009 sampai di Metro itu 2009 sampai 2017. Jadi 8 tahunan ya kan? 8 tahun. 8-7 tahun. Habis itu ke Trans kan? Habis itu saya bikin narasi. Ini nih. Narasi kan di Trans kan? Dengan di Trans 7 saya kolaborasi. Jadi narasi kolaborasi dengan Trans 7. Mata Najwanya kontennya kita yang bikin, ditayangkannya di Trans 7, di TV-nya, digitalnya di narasi. Jadi ketika saya memutuskan bikin narasi,
Narasi mengelola banyak program, banyak IP, salah satunya Mata Najwa. Nah, khusus Mata Najwa, kita tayangnya bukan hanya di digital di Narasi, tapi tayang di Trans 7 waktu itu. Nah, tapi sejak tahun 2020, kami memutuskan bahwa Narasi sudah bisa menjadi rumah yang mapan untuk penayangan Mata Najwa. Jadi sekarang Mata Najwa kita fokus di digital kan. Oh, sudah fokus di digital. Nah, dengan era ini kan berarti lebih otonom dong dalam pengelolaan. Dari dulu juga selalu otonom. Keputusan saya untuk bikin Narasi itu juga didorong oleh kesadaran bahwa otonomi dalam menentukan topik, otonomi dalam